Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Anissa Rahma dengan NIM 20191050104 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial layout peta di ArcGIS. Sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai view di ArcMap. Ada dua jenis view, yaitu data view yang merupakan tampilan untuk mengedit data dan layout view yang merupakan tampilan untuk mencetak peta. Berikut adalah tutorial untuk membuat layout peta di ArcGIS. Yang pertama kita butuhkan adalah data batas administrasi atau SHP. Di sini saya menggunakan SHP Kecamatan Maesan yang sudah diproses datanya sebelumnya. Selain data SHP lokasi, kita juga membutuhkan data batas administrasi orientasi. Yang pertama itu harus dimasukkan dulu file SHP lokasinya. Setelah itu, view-nya kita ubah dari data view menjadi layout view. Setelahnya, kita ubah ukuran dari kertas dengan cara klik File, pilih Page and Print Setup. Untuk name-nya, kita pilih Microsoft Print to PDF. Size-nya, kita pilih A3, dan orientasinya kita pilih landscape. Ini kita sesuaikan dulu petanya. Setelah ukuran dari petanya sudah pas dan penempatan petanya sudah dirasa pas, langkah selanjutnya adalah untuk membuat frame dari peta tersebut. Jadi ini ada frame dari peta utama, lalu ini ada kertas. Antara frame dari peta utama dan kertas dibutuhkan frame lagi atau bingkai dari peta ini yang meliputi seluruh dari kertas. Caranya adalah kita buka drawing. Pertama, klik kanan pada space yang kosong, lalu pilih draw. Akan muncul floating toolbar seperti ini. Kita pindahkan dulu. Setelah itu, kita buat kotaknya dengan cara di sini kita pilih rectangle yang ini. Kita pilih rectangle agar bentuknya kotak. Lalu kita buat bingkai dengan mengklik kiri dan di drag dari ujung ke ujung kertas. Tapi sisakan space untuk. Nah, ini petanya tertutup. Kita harus mengembalikan atau meletakkan kotak ini ke belakang dengan cara klik kanan, pilih order, di sini ada send to back, diklik. Ini kan warna kotak tidak sesuai dengan warna kertas. Jadi kita harus menyesuaikan dengan cara kita klik kanan pada kotak, pilih properties. Di sini fill color-nya bisa kita ganti warna putih atau no color. Outline color-nya juga bisa diubah. Pilih warna hitam. Lalu diklik OK. Ini sudah terbentuk bingkai atau frame-nya. Setelah membuat dua frame, yaitu frame dari peta utama dan frame kertas, selanjutnya adalah membuat kotak atau frame untuk tabel informasi. Untuk informasi dari peta. Masih sama menggunakan draw rectangle. Kita buat kotak-kotaknya terlebih dahulu. Aturannya juga sama. Dari warna kotaknya, kita samakan dengan yang lain. Lanjutnya kita coba zoom.
Di sini bisa kita lihat antara frame peta dengan frame informasi tidak simetris. Cara untuk mensimetriskannya adalah kita mengunci bagian ruler atau di sini ada. Caranya kita klik dulu. Ini diklik 2 kali sesuai dengan garis. Nanti akan muncul tanda panah seperti ini. Selanjutnya bisa diatur. Ini juga terkunci. Bagian ruler ini tidak hanya di kanan kiri tapi juga bisa di atas bawah. Misalnya ini dengan yang bawahnya tidak simetris. Paskan dengan garisnya, diklik 2 kali. Sampai muncul ada panahnya. Lalu disesuaikan. Selanjutnya adalah masuk ke dalam step petanya. Jadi cara untuk membuat data petanya sama seperti menggunakan symbology kemarin. Ini diklik kanan pada layer, pilih properties, masuk ke dalam symbology tadi. Saya pilih quantities. Untuk value-nya saya pilih tinggi. Nah, itu oke. Ini sudah terlihat. Selanjutnya kita masukkan label dari peta. Klik kanan, properties. Pilih labels. Di sini dicentang letaknya. Ambil fieldnya desa, benar. Setelah itu simbolnya ini sesuaikan dengan SNI. Sini kita pilih. Misalnya saya pilih tahun. Saya diperbesar. 11. Oke. Karena ini keluar dari garis, jadi kita edit lagi untuk labelnya. Oke. Selanjutnya, ini kan kita sudah masukkan SHP dari lokasi. Selanjutnya adalah memasukkan data administrasi orientasi atau wilayah yang mengelilingi lokasi tersebut. Karena kita ambil Kecamatan Maesan, maka batas administrasinya adalah bagian sini, itu Kabupaten Jember. Di sini ada Kecamatan Grujukan dan Kecamatan Tamanan. Untuk batas administrasinya, saya ingin masukkan SHP data administrasi dari Indonesia. Ini kita pindahkan ke bawah biar terlihat. Tahap selanjutnya adalah memasukkan unsur-unsur dari peta menggunakan insert. Insert di sini. Kita pilih title, judul dari peta. Ini masih ngeload. Kita perkecil. Setelah itu kita masukkan logo UNED. Masih menggunakan insert, picture. Kita pilih logo UNED. Ukurannya disesuaikan dengan bawahnya judul ada jenis pekerjaan, kita menggunakan teks. Ini teks belum muncul. Tulis jenis pekerjaannya itu. Karena tidak terlihat, kita atur di properties. Untuk ukuran dari kita perbesar. Oke, kita pindahkan ke sini. Ukurannya masih kurang jelas, bisa kita ubah kembali. Di bawahnya jenis pekerjaan,
kita pilih judul peta. Menggunakan title bisa menggunakan teks, kita menggunakan teks lagi. Simbolnya juga kita ubah size-nya jadi 16. Oke, data ketinggian di bawahnya judul peta itu arah mata angin dan skala. Arah mata angin kita pilih ini north arrow. Kita pilih mau jenis kompas yang mana. Saya milih yang paling pertama ini, north arrow 1. Oke. Pindahkan ke sini. Sebelahnya diberikan skala, insert, pilih scale. Skala ini ada dua pilihan, skala bar dan skala teks. Kalau skala teks itu yang bentuknya perbandingan 1:. Kalau skala bar itu menggunakan garis. Kita pilih skala bar. Pilih yang ini. Oke. Skala barnya ini masih berbentuk miles. Kita ubah ke kilometer. Caranya properties. Di sini pilihnya kilometer. Ini udah berubah jadi kilometer. Skala peta ini bentuknya dynamic, jadi mau diperbesar, diperkecil, ukurannya akan menyesuaikan dari peta. Mau ukuran petanya diubah dari A4 ke A3, maka menyesuaikan dengan skala sebenarnya. Di bawahnya itu peta inset. Untuk membuat peta inset, kita harus membuat duplikat dari peta utama. Masih ngeload. Muncul. Caranya itu pilih insert dulu data frame. Jadi kita membuat data baru. Di new data frame ini kita copy di sini, copy, klik kanan pada layer, pilih copy. Lalu klik kanan pada new data frame ini, pilih paste layer. Lalu karena kita membuat peta inset, jadi yang kita butuhkan adalah data administrasi dari kota atau kabupaten daerah. Selain dari data administrasi Indonesia. Jadi yang pertama kita masukkan dulu SHP dari Kabupaten Bondowoso. Dalamnya sini. Ini peta insetnya sudah, namun daerah dari lokasinya kan tidak terlihat dengan jelas karena warnanya beragam. Jadi kita ubah menjadi satu warna saja. Caranya kita klik bagian layer, properties. Di bagian symbology kita pilih features. Di sini kita ubah warnanya. Agar jelas kita pilih warna merah. Oke.
ini kurang jelas karena masih ada labelnya, jadi untuk label kita matikan, klik kanan, label filters ini centangnya kita hilangkan. Jadi lebih kelihatan, lebih jelas antara daerah yang dipilih dengan batas administrasi orientasi. Di bawahnya peta insert itu ada legenda. Kita pilih insert, lalu pilih legend. Untuk legendnya kita pilih data mysun saja. Pilih tulisannya legenda. Kita next aja selanjutnya. Ini kita tinggal di sini. Properties. Di bawahnya legenda ada keterangan sumber koordinat. Jadi kita pilih insert di sini, lalu kita pilih dynamic text, lalu pilih koordinat system. Ini akan muncul di sini. Kita sesuaikan. Di bawahnya keterangan sumber koordinat ada sumber dari peta, dari mana kita dapat data-data tersebut. Masukkannya menggunakan teks. Sumbernya saya letakkan di sini. Langkah terakhir adalah kita membuat grid atau garis-garis dari peta. Yang biasanya jadikan juga sebagai acuan dari skala. Cara untuk membuat grid itu kita klik pada peta utama, lalu diklik kanan, pilih properties. Di sini kita pilih grids, new grids. Nah, untuk bagian yang ingin dibuat grids, kita pilih yang measured atau measured grid di tengah, karena measured grid ini menggunakan ada UTM-nya di sini. Kita pilih next. Ini next. Oke. Nah, di sini ini sudah terlihat ada gridnya. Kita lakukan hal sama dengan peta insert. Setelah fix ini, maka langkah terakhir adalah mengekspor petanya ke dalam bentuk JPG, PNG, ataupun PDF. Caranya adalah kita pilih file, di sini pilih export map. Di sini kita bisa pilih kita beri nama. Save as type-nya kita bisa pilih PDF, JPG, atau PNG. Saya pilih JPG. Resolusinya ya kita pilih save.
Ini processing data sudah selesai. Selanjutnya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah petanya sudah benar atau belum. Kita buka sebentar. Ini adalah bentuk dari hasil ekspor peta. Kita cek apakah ada yang lalu. Kita zoom untuk peta inset. Judul peta sudah benar. Lihat dari sini. Ya, sudah selesai. Sekian tutorial layout untuk membuat layout peta dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.